Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan masih di kelas 9 untuk semester 1 atau semester gasal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu dan kita masih membahas tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada kesempatan hari ini yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian KD yang kedua menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini setelah kalian nanti belajar diharapkan yang pertama kalian nanti bisa menelaah struktur pada teks laporan percobaan, dan tujuan yang kedua kalian nanti menelaah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan, dan yang ketiga kalian nanti dapat menulis atau menyajikan teks laporan percobaan. Anak-anak, struktur teks laporan percobaan saya pikir kalian melalui pelajaran IPA sudah sangat biasa. Yang pertama harus ada judul. Jadi setiap teks apapun hendaklah diawali dengan judul. Kemudian yang kedua, tujuan. Jadi laporan percobaan itu pasti mempunyai tujuan. Jadi tujuan kalian melakukan percobaan itu apa? Silahkan dirumuskan. Kemudian yang ketiga adalah kajian teori. Anak-anak, karena teks laporan percobaan itu termasuk laporan atau teks yang bersifat ilmiah, maka kalian harus bisa mempertanggungjawabkan tentang kajian teori itu berdasarkan teori apa yang kalian peroleh. Kemudian yang keempat, alat dan bahan. Silahkan nanti tuliskan satu persatu dalam percobaan itu alat atau bahan yang kalian pakai itu apa saja. Kemudian yang kelima, prosedur atau cara kerja atau merupakan langkah-langkah. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, apa saja langkah yang kalian tempuh, yang kalian lakukan, itu termasuk unsur yang kelima. Yang keenam, hasil pengamatan. Sudah barang tentu ketika kalian melakukan percobaan, kalian harus melakukan pengamatan. Apa yang terjadi? Mulai dari detik demi detik atau menit demi menit dan seterusnya, apa yang terjadi pada peristiwa itu. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan hasil pengamatan tadi, silahkan kalian olah, kalian bahas, sehingga untuk menemukan sebuah temuan baru atau teori baru. Dan semua itu silahkan kalian tuangkan di dalam unsur yang kedelapan atau struktur yang kedelapan, yaitu simpulan. Apa pendapat kamu terkait dengan percobaan yang telah kalian lakukan tersebut? Kemudian kebahasaan pada teks laporan percobaan. Jadi kalian nanti ketika akan membuat teks ini hendaklah mempertimbangkan gunakan kalimat aktif. Jadi teks laporan percobaan itu lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat aktif, kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu kegiatan. Sudah barang tentu di dalam kalimat aktif ada atau menggunakan kata-kata kerja yang aktif. Yang ketiga, ciri kebahasannya yaitu menggunakan kata benda atau kelompok kata atau frase yang berupa benda. Kemudian di dalam teks laporan percobaan itu juga banyak menggunakan istilah teknis atau istilah dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian menggunakan kata yang menyatakan urutan kegiatan.
karena di sana ada percobaan, ada langkah-langkah, berarti gunakan kata-kata yang menyatakan itu. Kemudian menggunakan kata tugas dan masih banyak yang lain. Baiklah anak-anak, langsung kita menyelesaikan tugasnya. Untuk tugas, siapkan kalian alat dan bahan, antara lain ada gelas, ada sendok, ada telur, dan ada air serta garam. Itu yang akan kalian lakukan percobaannya. Untuk lebih jelasnya bagaimana percobaannya, silahkan kalian simak contoh berikut. Baik anak-anak, untuk tugas membuat teks laporan percobaan, kalian harus menyiapkan yang pertama satu gelas yang berisi air putih, satu gelas yang berisi air putih. Kemudian ambil satu gelas lagi juga berisi air putih. Kemudian ambil juga telur, satu buah telur. Kemudian ambil juga sendok dan juga garam dapur. Nah, cara kerjanya silahkan pada gelas yang kedua, air putih yang kedua, kita beri air garam, kemudian diaduk, kemudian diaduk sampai rata, kemudian tuangkan telur masukkan ke gelas yang pertama. Nah, pada gelas yang pertama lihat bahwa telurnya ini tenggelam. Jadi telurnya itu tenggelam. Tetapi kita lihat jika kita masukkan pada gelas yang kedua, bagaimana telurnya? Nah, telurnya ternyata tidak bisa tenggelam. Nah, oke. Silakan anak-anak coba kira-kira lakukan pekerjaan seperti ini di rumah dan buatlah laporannya. Terima kasih. Iya, demikian anak-anak. Jadi silahkan kalian coba sendiri di rumah percobaan seperti tadi, bahannya itu. Kemudian catatlah hasil kerjamu dengan menggunakan format seperti berikut. Kira-kira judul yang ingin kamu rancang apa, tujuannya, kemudian kajian teorinya, hasil alat dan bahannya, dan seterusnya. Itu silahkan kalian selesaikan berdasarkan format tersebut. Kemudian nanti sajikan data berdasarkan catatanmu tadi menjadi sebuah teks laporan percobaan. Setelah selesai, kirimkan laporanmu dalam bentuk file ke Google Classroom, dan jangan lupa kirimkan pula sebuah foto yang terdiri dari kamu dengan percobaanmu ke Google Classroom juga. Namun sekalian, demikian tugas untuk belajar hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.